Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Priska. Kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Khususnya teks berita ini dipelajari di kelas 8. Kalian pasti pernah membaca berita ataupun pernah menonton berita. Ya, sekarang kita bahas apa itu berita. Berita merupakan pemberitahuan kepada khalayak tentang peristiwa atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Jadi, berita ini merupakan pemberitahuan ya, ataupun kabar kepada masyarakat umum tentang peristiwa atau hal-hal yang sedang terjadi ataupun sudah terjadi tapi kejadiannya belum terlalu lama. Kemudian, berita harus ditulis secara objektif atau sesuai dengan fakta yang ada. Jadi berita ini harus disertai dengan fakta-fakta yang ada. Ya, harus disertai dengan bukti. Kemudian, apa itu fakta? Fakta adalah hal yang sesuai dengan kenyataan. Biasanya dibuktikan dengan waktu atau tempat atau kejadian yang sudah terjadi. Contoh, telah terjadi kebakaran pada tanggal 12 Juli 2020 di Jalan Dakota. Nah, ini sesuai dengan fakta karena bisa dibuktikan waktunya, kemudian tempatnya. Selain fakta, biasanya dalam berita juga ada opininya atau pendapat-pendapat ya, masih berupa prediksi, misalkan ada kalimat kebakaran terjadi diduga akibat konsleting listrik. Nah, diduga itu masih bersifat opini. Kemudian, ciri-ciri berita. Yang pertama, berita harus memiliki judul yang menarik ya, supaya orang mau membaca apa isi berita tersebut. Kemudian harus bersifat aktual ataupun terkini ataupun baru terjadi ya, jadi sedang hangat-hangatnya. Kemudian bersifat faktual ataupun sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kemudian berita harus jelas tempatnya di mana, kejadiannya di mana, kapan terjadinya, kemudian sumbernya, kemudian narasumbernya. Nah, itu merupakan ciri-ciri berita. Kemudian jenis berita yang sering kita jumpai adalah berita tentang politik, contohnya misalkan tentang pemilu, kemudian berita tentang sosial, ya, kemudian berita tentang budaya, berita tentang pendidikan, berita tentang kriminal, berita tentang kuliner, dan lain sebagainya. Nah, berita ini memiliki unsur-unsur, ya, unsurnya ini kita kenal dengan 5W plus 1H, ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan adisi bimega. Yang pertama ada apa, lalu yang kedua ada siapa, yang ketiga ada kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa itu membahas tentang apa yang diceritakan dalam peristiwa tersebut, ya. Kemudian siapa membahas tentang siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut, ya. Kemudian kapan? Kapan itu berisi tentang tanggal atau waktu terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian ada di mana. Di mana ini berisi tentang tempat kejadian tersebut. Kemudian ada mengapa. Mengapa ini adalah alasan ataupun penyebab-penyebab mengapa terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian ada bagaimana. Bagaimana ini adalah proses ya, atau misalkan kegiatan akhirnya ini seperti apa dalam peristiwa tersebut. Di sini ada contoh ya, bisa kita tentukan unsur 5W dan 1H-nya. Unsur apa di sini adalah tentang kecelakaan. Kemudian unsur di mana yaitu ada di Tol Cipali. Kemudian unsur kapan
yaitu terjadi pada tanggal 4 Maret 2015. Kemudian unsur siapa, yaitu ada anak muda, kemudian yang bernama Agus. Lalu unsur mengapa di sini yaitu dia karena mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Lalu unsur bagaimananya? Ya, unsur bagaimananya adalah pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit. Itu adalah contoh analisis unsur 5W plus 1H dari berita tentang kecelakaan. Nah, sekarang kita ke struktur teks berita. Struktur teks berita ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kepala berita, lalu ada tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor berita. Kepala berita berisi tentang orientasi atau pengenalan masalahnya atau pengenalan peristiwanya yang akan diceritakan dalam berita tersebut. Ya. Kemudian tubuh berita berisi rincian-rincian dari kepala berita tersebut. Ya. Kemudian ada ekor berita. Ekor berita ini biasanya berisi penutup atau bisa juga sumber-sumber dari berita tersebut. Di sini ada contoh analisis dari teks berita. Analisis strukturnya, ya. Ada kepala, berisi tentang orientasinya, biasanya berisi tentang unsur apa. Kemudian tubuh berita berisi tentang penjelasan dari kepala beritanya, ya. Proses terjadinya peristiwa tersebut, mengapa. Kemudian yang terakhir ada ekor berita, di sini berisi tentang penutup, ya, kegiatan akhirnya dari peristiwa tersebut itu apa. Kemudian sekarang kita ke kebahasaan teks berita. Teks berita yang pertama menggunakan bahasa baku, yang kedua menggunakan kalimat langsung, yang ketiga menggunakan konjungsi atau kata sambung bahwa, yang keempat menggunakan kata kerja mental, yang kelima menggunakan keterangan waktu, dan yang keenam menggunakan konjungsi temporal. Penggunaan bahasa baku itu jadi penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ya, atau bukan bahasa sehari-hari. Misal kita sering mendengar kata enggak. Nah, enggak ini disebut dengan bahasa tidak baku, ya. Sedangkan bahasa bakunya adalah tidak. Kemudian ada kata antri. Antri ini adalah bahasa tidak baku, sedangkan yang bahasa bakunya adalah antre. Kemudian yang kedua, ada penggunaan kalimat langsung. Nah, penggunaan kalimat langsung ini biasanya disertai dengan tanda kutip, ya. Kalimat langsung ini maksudnya adalah dia berbicara secara langsung kepada orang yang ingin dia sampaikannya, ya. Misal kalian ingin berbicara kepada ibu kalian tanpa melalui perantara. Kalian berbicara langsung. Nah, itu disebut dengan kalimat langsung, ya. Kemudian ada konjungsi bahwa atau kata sambung bahwa, ya. Pasti ada kata bahwa. Nah, itu disebut dengan konjungsi. Lalu yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang melalui proses berpikir dahulu. Jadi kamu melakukan sesuatu tetapi melalui proses berpikir dahulu. Misalkan menulis, berbicara, mendesain, menganalisis, mempraktikkan. Nah, itu disebut dengan kata kerja mental. Kemudian yang kelima, menggunakan konjungsi temporal atau kata sambung yang menunjukkan waktu. Kata sambung yang menunjukkan waktu ini ada kemudian, lalu, selanjutnya, sebelum, setelahnya, sesudah. Contoh, korban berhasil dievakuasi setelah pemadam kebakaran datang. Kata setelah ini disebut dengan konjungsi temporal. Ya, kata setelah
merupakan konjungsi temporal. Lalu yang keenam, menggunakan kata keterangan waktu. Jadi menggunakan keterangan waktu misalkan pagi, siang, sore, malam, ataupun waktu terjadinya peristiwa tersebut berupa pukul. Contoh, gempa terjadi pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ini disebut dengan keterangan waktu. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.